Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan pada pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa belajar kimia dalam suasana yang menyenangkan. Baiklah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teori atom, yaitu di mana atom atau teori atom Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom atau inti yang bermuatan positif, di mana pada inti ini terdapat yang pertama proton. Jadi inti tersusun dari proton dan neutron, sedangkan inti ini dikelilingi oleh elektron. Jadi atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti yang bermuatan negatif. Bermuatan negatif mengelilingi inti. Kemudian kita lihat apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yaitu gambaran letak penyebaran elektron dalam orbital. Jadi itulah yang dikatakan dengan konfigurasi elektron dalam orbital. Jadi gambaran bagaimana letaknya elektron dalam orbital itu yang akan kita pelajari pada konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu ada dua cara. Konfigurasi elektron itu ada dua. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang kedua nanti konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kita lihat dulu yang pertama. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit.
di mana atom-atom mempunyai kulit-kulit tertentu. Mempunyai kulit-kulit, ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, dan seterusnya. Jadi, inti atom itu berada di tengah. Inti atom ini bermuatan positif yang terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ada kulit-kulitnya yang tempat elektron berada. Ada kulit pertama disebut dengan kulit K. Ini kulit pertama. Kulit pertama yaitu kulit K. Nanti ada kulit kedua. Kulit kedua yaitu kulit L. Ada kulit ketiga, kulit M, dan seterusnya. Kulit ketiga yaitu kulit M, K, L, M. Kulit keempat, kulit N. Kulit kelima, kulit O, dan seterusnya. Jadi, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit-kulitnya. Ada elektron yang berada pada kulit pertama, itu kulit K. Ada yang berada pada kulit kedua, kulit L. Kulit ketiga, kulit M. Kulit keempat, N. Dan kulit kelima adalah kulit O, dan seterusnya. Semakin besar nomor kulit, jadi masing-masing kulit itu menampung kapasitas tertentu elektron. Jadi, masing-masing kulit menampung sejumlah tertentu elektron. Itu dengan rumus, jadi jumlah elektron yang dapat ditampung oleh masing-masing kulit memenuhi rumus jumlah elektron sama dengan 2 kali N pangkat 2, di mana N itu sama dengan nomor kulit. Kulit pertama, berarti untuk kulit pertama, kulit 1 atau kulit K, nanti jumlah elektronnya sama dengan 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1, 2 kali 1 berarti sama dengan 2. Artinya kulit K hanya bisa menampung maksimal 2 elektron. Kemudian kulit yang kedua, atau kulit L, berarti jumlah elektron maksimal yang bisa ditampung yaitu 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2 berarti sama dengan 8. Artinya dia hanya bisa menampung 8 elektron. Itu untuk kulit yang kedua. Sementara kulit ketiga, kalau kulit kita kulit ketiga atau kulit M, K, L, M, berarti jumlah elektron maksimum itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 9. 2 kali 9 berarti sama dengan 18. Jadi, penyebaran elektron pada masing-masing kulit sesuai dengan rumus yang tadi. Kulit K berarti maksimal diisi oleh 2 elektron. Kulit L atau kulit kedua maksimal diisi oleh 8 elektron. Kulit M atau kulit ketiga maksimal diisi oleh 18 elektron. Contohnya, misalnya H, hidrogen dengan nomor atom 1, konfigurasi elektronnya berarti pada kulit K, L, M, dia hanya satu kulit, karena dia hanya 1 elektron. Sementara kulit pertama itu maksimal 2 elektron, kita cuma punya 1 elektron, artinya hanya pada K saja. Ada 1 elektron pada K. Tetapi contohnya yang lain, misalnya Na nomor atom 11. Jadi nanti bagaimana konfigurasinya?
pada kulit K, dia bisa maksimal diisi oleh 2 elektron, karena K itu maksimalnya 2 elektron. Kemudian pada kulit kedua, maksimal 8 elektron. Jumlah elektron kita tadi 11, nomor atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti yang kita sebar itu adalah elektronnya. Karena elektron 11, penyebarannya pada kulit K kita masukkan 2, pada kulit L berarti 11 kurang 2 berarti tinggal 9. Pada kulit L dia maksimal cuma 8 elektron. 2, 8. Berlebih lagi 1. Pada kulit ketiga maksimal 18. Kalau lebih dari 8, kita masukkan 8. Kalau kecil dari 8, langsung kita masukkan semuanya. Berarti pada kulit ketiga diisi oleh 1 elektron. Konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 1. Kemudian misalnya yang lain adalah 20 Ca. 20 Ca berarti pada kulit K maksimal 2 elektron. Kemudian pada kulit L 8 elektron. Berarti 2 tambah 8, 10. Tadi jumlah elektron kita 20, tinggal lagi 10. Yang 10 itu tidak boleh masuk pada kulit ketiga seluruhnya. Walaupun kulit ketiga maksimal 18 elektron, kalau kurang dari 18 berarti yang boleh masuk adalah 8. Sisanya masuk pada kulit berikutnya. Tapi kalau lebih dari 18, baru kita masukkan 18. Karena dia bersisa 10, berarti pada kulit ketiga, kita boleh masukkan 8, sisanya baru kita masukkan 2. Konfigurasinya menjadi 2, 8, 8, 2. Kita cari lagi contoh yang lain. Semakin besar nomor atom berarti semakin banyak jumlah elektron, artinya semakin banyak kulit yang terisi elektron. Misalnya berapa lagi? 10 Ne. Untuk Ne dengan nomor atom 10, artinya jumlah elektron kita 10. Maka konfigurasinya menjadi kulit pertama diisi 2, kulit kedua, ingat, 10 kurang 2, 8. Karena pada kulit kedua maksimal 8, ya kita masukkan seluruhnya 8. Tapi kalau bersisa dia 9, tidak boleh masuk 9. 2, 8, 1. Contohnya tadi adalah 11 Na. Bisa saja nanti kita ambil angka yang lebih besar lagi. Misalnya 50 Sn. 50 Sn. Untuk 50 Sn, kita lihat. Kulit pertama diisi 8, kulit pertama maksimal diisi 2 elektron, kulit kedua maksimal 8, kulit ketiganya maksimal 18. Kalau lebih dari 18, kita masukkan 18, tapi kalau kurang dari 18, kulit ketiga hanya boleh diisi oleh 8 elektron. Begitu juga selanjutnya. Kalau kulit keempat maksimal 32, lebih dari 32 kita masukkan 32, tapi kalau kecil dari 32 kita lihat dulu. Kalau bisa 18 kita masukkan 18, sisanya baru pada kulit berikutnya. Tapi kalau kecil dari 18 kita boleh hanya masukkan 8. Kita hitung, 2 tambah 8 berarti 10, 50 kurang 10 berarti tinggal lagi 40 lagi. Kita masuk kulit ketiga. Kulit ketiga tadi maksimal 18, kita masukkan di sini 18. Karena dia lebih dari 18. Yang sisanya tadi kan ada 40. 2, 8, 18. Berarti 10 tambah 18, jumlahnya sama dengan 28. 50 kurang 28, berarti sisa lagi 22. 22 harusnya pada kulit keempat, 2 kali 4 pangkat 2, berarti 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Karena sisanya cuma 28, kita tidak bisa masukkan 32. Bisa dimasukkan adalah 8, 18, karena dia besar dari 18. Berarti pada kulit keempat, kita masukkan 18, sisanya kita masukkan pada kulit berikutnya. 2 tambah 8, 10. 18 tambah 18, 36.
36 tambah 10 berarti 46, sisa lagi 4. 4 kita masukkan pada kulit yang terakhir. Kecuali nanti pada kulit terakhir ternyata bersisa 9, kita nggak boleh masukkan 9. Berarti kita boleh masukkan 8, 1. Nah, bisa anak-anak kami mengerti? Kita lihat contoh berikut. Misalnya untuk 35 BR, 35 BR, berarti kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 8, kulit ketiga diisi 18, kita hitung dulu. 10 tambah 18 berarti 28. 35 kurang 28 berarti sama dengan 7. Kita boleh masukkan pada kulit berikut. Lebih dari 8, kita masukkan 8. Sisanya masuk pada kulit berikutnya. Tapi kalau kurang dari 8, berarti seluruhnya kita masukkan pada kulit berikutnya. Kecuali kulit pertama itu baru maksimal isinya 2. Berarti karena bersisa 7, kita masukkan di sini konfigurasinya elektronnya sama dengan 7. Jadi, dari beberapa contoh yang Ibu berikan, contoh pertama untuk atom H dengan nomor atom 1, berarti langsung aja konfigurasinya 1. Untuk 11, 2, 8, berarti sisanya masuk pada kulit ketiga 1. 20 Ca, kulit pertama maksimal 2, kulit kedua 8, sisanya 10. Kita tidak bisa masukkan 10, kita harus mengambil 8, yaitu maksimal 8, sisanya baru 2. Kemudian untuk 10 Ne, 2, 8. Untuk 50, 2, 8. Kulit ketiga boleh kita masukkan 18, karena sisanya sama dengan 40. Kemudian kalau kita kurangkan, 28, 50 kurang 28 berarti sisanya 22. Otomatis pada kulit keempat kita tidak bisa masukkan 32. Kalau kecil dari 32, besar dari 18, maka kita masukkan 18 pada kulit berikutnya. Sisanya kita lihat dulu. Kalau sisanya lebih dari 8, kita hanya bisa masukkan 8 pada kulit berikutnya, sisanya lagi baru masuk pada kulit selanjutnya. Tapi kalau kurang dari 8, kita bisa masukkan seluruhnya. Makanya untuk 50 SN, 2, 8, 18, 18, 4. 35 BR, 2, 8, 18, berarti sisa 7. Karena 7 kecil dari 8 bisa masuk semuanya. Ini 7. Kemudian di sini ada lagi yang disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi disingkat dengan EV. Ini nanti kita belajar berikutnya. EV ini menentukan golongan dari suatu unsur. Kalau elektron valensinya 1, dia golongan 1A. Elektron valensinya 2, dia golongan 2A, dan seterusnya. Apa itu elektron valensi? Yaitu jumlah elektron yang berada pada kulit terluar atau kulit terakhir. Yang berada pada kulit terakhir. Kulit terakhir atau kulit terluar atau terakhir. Kalau di sini kita lihat untuk 1H elektron valensinya 1 karena 1 ini berada kulit terakhir. Untuk 11 Na elektron valensinya adalah 1. Untuk 20 Ca elektron valensinya 2. Untuk 10 Ne elektron valensinya 8. Untuk 50 Sn elektron valensinya 4. Sedangkan untuk 35 Br elektron valensinya sama dengan 7. Kira-kira anak-anak kami sudah bisa memahami. Kita lihat satu soal lagi terakhir sebelum masuk latihan. 13 AL, atau kita ambil angka yang besar supaya anak-anak kami nanti bisa lebih mudah memahami. Kita lihat misalnya 83 BI. 83 BI. Berarti bismut dengan nomor atom 83. Artinya jumlah elektron kita 83. Ini yang kita sebar ke dalam orbital-orbitalnya atau pada kulit-kulitnya. Pada kulit K berarti isinya maksimal tadi 2. Pada kulit L maksimal tadi 8. Pada kulit M, KLM maksimal 18. Pada kulit N, kita lihat dulu.
2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. 83 kurang 28. Berarti besar dari 32. Berarti kita bisa maksimal masukkan pada kulit keempat 32. Karena kulit keempat itu bisa diisi maksimal dengan 32 elektron. Yaitu 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16 kali 2 berarti 32. Kita hitung dulu. 18 tambah 32 berarti 50. 50 tambah 10 berarti 60. 83 kurang 60 bersisa 23. Kalau bersisa 23, berarti kita hanya bisa masukkan 18. Yang kecil dari 32 adalah 18. Berarti berapa lagi sisanya? 23 dikurang 18 berarti sisanya 5. Kita masuk seluruhnya 5 karena 5 itu kecil dari 8. Maka konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18, 5. Jadi, berapa elektron valensinya? Elektron valensi yang terluar adalah 5. Pengisian elektron terakhir yaitu 5. Itu kira-kira untuk menentukan konfigurasi elektron yang pertama, yaitu yang berdasarkan kulit-kulitnya. Jadi, pengisian mulai dari kulit terendah, kulit K, kulit nomor 2, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, dan sebagainya. Untuk latihan, berarti langsung aja nanti ditulis boleh dalam double view sama dengan sebelumnya. Karena kita udah ada WA kelas, langsung nanti dimasukkan ke WA kelas. Yang perlu diingat, WA kelas yang kita bikin itu hanya untuk belajar kimia. Boleh apapun yang Ananda tanyakan di sana, tapi mengenai pembelajaran kimia, Ibu bisa menerangkan dari WA grup kelas kita. Jadi, tidak ada di sana percakapan lain selain dari pembelajaran kimia. Kita lihat untuk soal atau latihan. Untuk soal latihan, tulis konfigurasi elektron itu dengan menggunakan kulit-kulit K, L, M, N, O, dan sebagainya untuk unsur-unsur atau atom-atom berikut. Dan sekaligus tentukan jumlah elektron valensinya. A 38 SR, 38 SR, B 19K, C 17CL, 17CL, dan untuk yang D 31GA. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, tulis konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit-kulitnya K, L, M, N, O. Kemudian yang kedua, tulis juga berapa jumlah elektron valensinya. Jadi nanti kamu menuliskan konfigurasinya, tentu di atasnya itu dilengkapi dengan kulit-kulitnya. Yaitu kalau dia sampai ke kulit yang kelima atau kulit O, ya kita tulis sesuai dengan kulit-kulitnya. Di K, kemudian L, M, N,
O. Silakan nanti Anda coba menentukan konfigurasi elektronnya. Kita bisa langsung tanya jawab di WA grup kita kalau ada yang masih kurang jelas. Itu untuk soal latihan yang pertama. Kita masuk pada konfigurasi elektron untuk ion. Sebelumnya kita sudah belajar ada kation dan ada anion. Yang pertama, konfigurasi anion. Anion berarti atom yang bermuatan positif setelah menangkap elektron. Contohnya, untuk konfigurasi anion, kita lihat ambil contoh. Misalnya Na, nomor atom 11. Na nomor atom 11. Tadi kita udah tahu konfigurasi elektronnya K, L, M, pada kulit K 2 elektron, pada kulit L 8 elektron, pada kulit M berarti diisi 1 elektron. Kecenderungan si Na itu adalah melepas elektron pada kulit luar. Kalau dia melepas berarti dia, oh salah Ibu, bukan anion ini, kation. Yang pertama adalah untuk kation. Konfigurasi kation. Kation yaitu ion yang bermuatan positif, yaitu setelah melepas elektron pada kulit luar, bermuatan positif. Jadi kita lihat, apabila 11 Na, berarti Na netral, konfigurasinya tentu 281. Tetapi untuk 11 Na plus 1, maka berubahlah jumlah elektron berkurang 1. Jumlah elektronnya menjadi 10. Kalau 10 berarti konfigurasinya 28. Karena kulit terluarnya sudah kita lepas 1 elektron. Jadi elektron yang dilepaskan itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Berarti kita kurangkan 1. Sehingga konfigurasinya menjadi 28. Berikut contoh lain misalnya untuk Ca nomor atom tadi 20, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 10, berarti 20 kurang 10 tinggal lagi 10. 10 itu kita bagi menjadi 8, 2. Kecenderungan si Ca itu adalah bentuk Ca plus 2. Berarti elektron kita berkurang 2 dari 20, tinggal lagi 18. Dibuangnya 2 di kulit luar, sehingga tinggal lagi 2, 8, 8. Itulah konfigurasi elektron dalam bentuk kation. Berarti ion yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron untuk anion. Anion berarti ion yang bermuatan negatif. Ion yang bermuatan negatif. Itu setelah menangkap elektron pada kulit terluar. Contohnya, misalnya O, nomor atom O8, berarti konfigurasi elektronnya pada kulit K2, berarti 8 kurang 2, 6, pada kulit kedua langsung masuk 6 elektron. Tetapi apabila nanti O membentuk anion O-2, berarti jumlah elektron kita jadinya 10. 8 tambah ditangkap 2, jadinya 10. Konfigurasi yang 10 menjadi 28. Itu untuk konfigurasi dari anion. Begitu juga misalnya Cl, 17 Cl, konfigurasinya tentu 2,
8, sisanya 7 kita masuk semua. Tapi kalau lewat dari 8, kita masuk 8, sisanya baru masuk pada kulit keempat. Kalau dia Cl-1, berarti jumlah elektron kita bertambah 1. 17 menjadi 8, 18. Konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Mana elektron valensi? Yang pertama tadi elektron valensinya, elektron pada kulit luarnya berarti 1. Tetapi untuk Na+1, elektron valensinya 8. Untuk Ca saja, elektron valensinya 2. Untuk Ca+2, elektron valensinya 8. Untuk U, elektron valensinya 6. Untuk U-2, elektron valensinya 8. Untuk Cl, 7. Untuk Cl-1, dia jadinya 8. Itulah bagian kedua, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan kulit, tetapi untuk ion, baik itu kation ataupun anion. Kalau dilihat dari soal kamu perhatikan kembali materi yang Ibu berikan, contohnya itu untuk U8, konfigurasinya 2, 8. Elektron valensi 2, 6. Elektron valensinya 6. Untuk 15P, lihat lagi materi kita. 2, 8, 5. Elektron valensinya 5. 20, 2, 8, 8, 2. Elektron valensi 2. 31 juga sudah ada, elektron valensinya 3. 36, elektron valensinya 8. Kemudian 35, elektron valensinya 7. Dengan catatan, pengisian tadi, kulit pertama maksimal 2, kulit kedua maksimal 8, apabila lebih dari 8, kita masukkan pada kulit kedua 8, lebihnya kita masukkan pada kulit ketiga. Sementara untuk kulit ketiga, maksimalnya 18. Kalau lebih dari 18, kita masukkan 18, tapi kalau kurang 18, kita perhatikan dulu 8. Lebih dari 8, kita masukkan 8, sisanya baru masuk pada kulit berikutnya. Tetapi kalau kurang dari 8 atau 8, kita langsung masuk 8 atau yang kurang itu pada kulit ketiga. Sementara kulit keempat seperti itu juga. Kulit keempat maksimal 32. Kalau lebih dari 32, kita masukkan 32. Tapi kalau kurang dari 32, pertama kita masukkan 18. Kita masukkan 18, sisanya masuk pada kulit berikutnya. Dengan rincian sama dengan yang tadi. Kulit berikutnya lebih dari 8, kita masukkan 8, sisanya baru masuk pada kulit yang berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi, itulah aturan pengisian elektron berdasarkan kulit-kulit elektron. Tetapi untuk beberapa kelompok transisi, yaitu kelompok B pada sistem periodik, ada golongannya nanti golongan A, golongan utama, dan ada golongan transisi. Kalau golongan transisi, dia menyalahi aturan yang sudah diberikan tadi. Makanya nanti ada konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Itu baru masuk ke dalamnya untuk konfigurasi elektron unsur transisi. Kita lihat bagian yang D pada materi. Konfigurasi elektron untuk ion. Tadi sudah. Kalau dia kation berarti ion yang bermuatan positif setelah melepas elektron. Kalau dia anion berarti ion yang bermuatan negatif setelah dia menangkap elektron. Itu sudah lengkap dengan contoh kita. Kemudian bisa juga sebaliknya. Misalnya diberikan konfigurasi elektron ion, diminta konfigurasi elektron untuk atom netralnya. Misalnya konfigurasi Al plus 3 itu adalah 2 Al ini nomor atomnya 13 Al plus 3 berarti 13 dikurang dengan 3 elektron karena dia buang 3 jadinya kan 10. Konfigurasinya adalah 2, 8. Kalau diminta konfigurasi Al itu sama dengan berapa atau tulis konfigurasi Al, berarti yang kita ambil adalah Al yang 13 ini, yaitu setelah ditangkap lagi 3 elektron. Kalau tadi elektron kita 10,
tangkap lagi 3, dia menjadi 13, maka konfigurasinya menjadi 2, 8, 3. Jadi boleh aja dari ion ke atom netral atau sebaliknya dari atom netral ditanya konfigurasi anion atau kationnya. Itu bagian kita yang pertama, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron. Kita masuk pada bagian yang kedua, jadi udah bisa dimengerti untuk yang ini. Sebelumnya, mungkin kita lihat dulu untuk soal latihan. Untuk soal latihan, konfigurasi anion atau kation, tulis konfigurasi ion berikut. A, (33) AS min 3. 33 AS min 3. Yang B, tulis juga konfigurasi elektron untuk 12 Mg plus 2. Dan yang ketiga, tulis konfigurasi elektron untuk 37 Rb plus 1. Jadi sama dengan yang tadi, silakan ditulis dari sama dengan yang tadi di bawah yang tadi. Di bawah soal yang pertama, tulis dalam double folio, nanti difoto dan kirimkan ke WA grup kimia kita. Jadi kita bisa langsung aja ditulis, nanti langsung dikirim. Kemudian kalau ada yang diragukan, bisa langsung kita diskusikan. Ibu akan terangkan pada grup yang WA kita. Itu untuk yang latihan yang kedua. Kita masuk lagi pada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi kalau kita belajar tentang kulit, ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, dan seterusnya. Tapi kalau subkulit, ini kita akan lihat dia pada subkulit. Ada subkulit S, subkulit. Untuk subkulit itu dapat dibagi atas, ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, subkulit F. Jadi berdasarkan ini nantinya. Jadi, konfigurasi elektron berdasarkan kulit memiliki keterbatasan karena pada logam transisi terjadi penyimpangan aturan. Untuk mengatasinya, muncullah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kita menggunakan azas Aufbau dalam pengisian elektron. Berdasarkan subkulit, kita gunakan azas Aufbau. Dia menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah atau dia menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah. Tingkat energi terendah. Berdasarkan dia memberikan urutan atau
pengisian elektron berdasarkan Aufbau mulai dari ada 1s, kemudian 2s, kemudian sudah ada 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, sudah mulai ada 4f, berikut 5s, 5p, 5d, 5f, kemudian 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, dan seterusnya. Jadi pengisian dia berdasarkan diagram yang ditulis oleh Aufbau, pengisian elektron dimulai dari subkulit yang terendah energinya, yaitu dimulai dari 1s, kemudian 1s lanjut 2s, dari 2s nanti ke 2p, dari 2p ke 3s, kemudian 3p, berikut 4s, 3d, 4p, 5s, kemudian 4d, 5p, 6s, kemudian 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6p, 7p. Jadi itulah pengisian 6p, 6d nih, 6d, 6d, kemudian 7p. Jadi pengisian elektron, ini angka yang di depan ini menyatakan nomor kulit. Jadi kulit K hanya ada 1S saja. Kulit K, kulit pertama, berarti hanya ada subkulit S. Pada kulit kedua atau kulit L, ada 2 subkulit, yaitu ada S dan ada P. Berarti 2 nomor kulit ini, kulit K, kulit kedua, ada 2S, ada orbitalnya orbital 2P. Kemudian pada S ini, pada 3, kulit ketiga, sudah ada D. Berarti ada 3 subkulit, ada 3S, ada 3P, ada 3D. Untuk 4 ke atas, dia sudah punya ada tambahan 4F. Jadi 4S, 4P, 4D, 4F. Jadi kalau kita umpamakan S itu sama dengan kamar, di mana untuk tipe S, kalau kita lihat rumah, Rumnas, kalau dia tipe S, dia hanya terdiri dari 1 kamar. Kalau tipe P, berarti ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Kalau tipenya, tipe D, berarti ada 5 kamar. 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kalau untuk F, berarti ada 7 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk S, ini untuk B, ini untuk D, sementara ini untuk F. Jadi, satu kamar ini, satu orbital atau satu kamar diisi oleh 2 elektron. Berarti maksimal di S ini ada 2 elektron, sehingga dia S2. Maksimalnya 2 elektron, berarti S2. Sedangkan B, karena dia ada 3 kamar, berarti maksimalnya ada 6. Di D, karena dia ada 5 kamar, maksimalnya 10. Sementara di F, 7 kamar, maksimalnya 14. Kalau kita lihat konfigurasi berdasarkan subkulit, contoh yang tadi, 11Na, maka penyebarannya pada subkulit lagi. Kita mulai dari 1S, sesuai dengan urutan tadi, 1S, S itu maksimal 2 elektron. 1 S2. Berikut setelah 1S tentu 2S lagi. S maksimal 2, 2 S2. Kemudian ini baru elektron kita, 2 tambah 2, 4. Berarti 11 kurang 4, jumlahnya sama dengan 7. Sisanya 7. Setelah 2S kita masuk 2P. P itu maksimal kan cuma 6. Berarti 2P6. Berarti masih bersisa lagi 1. Dia masuk ke 3S. Setelah 2P, 3S. Karena S maksimalnya 2, sementara sisanya 1. Yang 1 itu masuk seluruhnya pada S. Untuk menentukan elektron valensi, kita lihat nomor kulit tertinggi.
1, 2, 3. Berarti nomor kulit tertinggi kita 3. Elektron valensi pada kulit ketiga hanya 1. Berarti elektron valensi kita adalah 1. Sama dengan yang tadi. Yang tadi juga Na, elektron valensinya 1, 2, 8, 1. Di sini juga elektron valensinya 1, tapi konfigurasi berdasarkan pengisian subkulit yang diberikan. Kemudian, kalau kita lihat 17 Cl, untuk 17 Cl, konfigurasinya tentu 1 S2, 2 S2, 2 P6, berarti berapa baru? 10. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 17 kurang 10 berarti 7. 7 itu kita masukkan di 3S lagi. 3S maksimal 2, 3S2, berarti masih bersisa 5. Setelah 3S kita masuk lagi 3P. Berarti karena P maksimal 6, 5 itu semuanya kita masukkan di P. Kulit terakhir ada kulit K3, sementara jumlah elektronnya pada kulit ketiga ada 2 buah, yaitu 2 dan 5. Artinya elektron valensi kita sama dengan 7, yaitu 2 ditambah dengan 5. Kalau kita bandingkan untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, dia bisa menerangkan konfigurasi elektron untuk unsur transisi, yaitu untuk logam yang berada pada sistem periodik bagian yang di tengah. Misalnya, untuk 23V atau apalagi contoh yang lain, misalnya 28 Ni, untuk 28 Ni, itu nanti konfigurasinya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Kita hitung dulu. 2, 2, 4 tambah 6, 10. Tambah 2, 12, tambah 6, 18. Sementara dari dia tadi 28. 16 kurang 28, berarti 28 kurang 18, berarti tinggal lagi 10. Setelah 3P, kita lihat setelah 3P tadi pengisian berikutnya adalah 4S. Maka kita masukkan 4S2. Sisanya adalah 8. 8 tentu kita masukkan pada 3D. Artinya 3D8. Elektron valensi berarti elektron yang berada pada kulit terluar. Kalau kita lihat kulit terluar kita, kalau dia sudah pengisian di D, kulit terluarnya harus kita jumlahkan kulit yang lebih tinggi nomornya dari kulit D, jumlahkan elektronnya. Berarti 2 ditambah dengan 8. Berarti elektron valensi kita sama dengan 10. Itu kalau kita menentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Gimana untuk anak-anak kami semua? Mana yang lebih mudah, cara pertama atau cara kedua? Masing-masing dia punya perbedaan. Kalau yang pertama, itu lebih praktis hanya untuk golongan utama atau logam-logam golongan A saja. Sementara kalau yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit itu bisa menerangkan yang kedua-duanya. Berikut. Kita masuk pada konfigurasi elektron untuk ion berdasarkan subkulit. Jadi bisa untuk anion, bisa juga untuk kation.
Untuk yang A, untuk kation, yaitu ion yang bermuatan positif, kation, ion yang bermuatan positif, yaitu setelah melepas elektron pada kulit terluar. Contohnya, tulis konfigurasi elektron, tapi dengan SPDF, dengan subkulit SPDF untuk kation berikut. Untuk kation berikut. Yang A, 38 Sr plus 2. Yang B, 26 Fe plus 2. 26 Fe plus 3. Perbedaan nanti antara ion transisi dan ion logam utama, kalau logam utama nanti dia hanya terdiri dari satu bilangan oksidasinya, ini angka yang ada di atas ini, hanya satu jenis saja. Tapi kalau untuk transisi bisa lebih dari satu jenis, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Contohnya Fe. Fe bisa melepas 2 elektron, Fe juga bisa melepas 3 elektron, dan bisa melepas 1 elektron. Tapi kalau untuk logam utama, contohnya SR hanya mampu melepas 2 elektron pada kulit terluar. Kita lihat untuk 38 Sr plus 2 konfigurasinya. Kalau dia 38 dalam keadaan netral, ini nomor atom kita tidak berubah. 38 itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron kalau dia netral. Tapi dengan bermuatan plus 2, artinya elektron kita berkurang 2, jadinya 36. Yang kita tulis konfigurasinya adalah yang 36. Apa jadinya? 1 S2, 2 S2, kemudian 3 S2, 3 P6, 4 S2, 10, ini salah Ibu, 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 6, 12. Oh, tinggal 1. Betul. Tinggal, ada yang ketinggalan. Kita lihat kembali konfigurasi elektronnya, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 10 tambah 16, 10 tambah 8, 18. Sementara dia 38, berarti sisa lagi 20. 18, sisa lagi 20. Iya. Kita lihat setelah 3 P6 berarti 4 S2 sesuai dengan aturan tadi. Setelah 4 S2 berarti 3D. 3D berapa itu? 10 ini dia 10 tambah 10 berarti 20, dia 38, berarti kan 3D10. 3D10 karena D maksimal 10, 30 berarti 30 tinggal lagi 8. Setelah 3D sesuai dengan aturan kita tadi, berarti sesuai dengan diagram yang diberikan oleh APO, setelah pengisian 3D berarti yang kita isi lagi 3D berarti 5P dan 6S. Oh, salah. Ya, 5P dan 6S. Berarti diisi lagi ini 5P 6 dan 5S2. 10, 20, 30, 38. Itu kalau dia 38. Berarti untuk 38 SR. Kalau SR plus 2, berarti dilepas 2 elektron. Yang dilepas itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Kulit terluar kita adalah 6S. 6S2. Salah Ibu, 6S2. Yang dilepas ini adalah 6S. Karena dia melepaskan 2 elektron, berarti ini jadinya habis.
sampai pada 5p. Akhirnya konfigurasi elektron, ya ini untuk Sr yang netral. Tapi kalau Sr plus 2 dibuang 2 elektron pada 6s, dia menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 5p6. Itu jadinya konfigurasi elektron untuk Sr plus 2. Tapi kalau untuk 26Fe itu tergantung. Ada 26Fe plus 2, ada 26Fe plus 3. Kita tulis saja netral dulu. Untuk yang netral, 26Fe berarti tidak bermuatan. Kita tulis yang 26 ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, berarti 10, 20, sisanya 6. Yang 6 tentu kita masukkan pada 3D. 3D6. Kenapa 3D6? Karena D itu maksimal diisi oleh 10 elektron. Karena D6 seluruhnya masuk di sini. Berarti kulit yang tertingginya adalah kulit keempat. Karena dia membuang 1, kita lihat. 26 Fe plus 1 ini ada, maka dibuang 1 elektron. Yang dibuang bukan di 3D, tapi yang dibuang pada kulit terluar. Kenapa kita tulis 4S dulu baru 3D? Energi 4S lebih rendah dari 3D. Itu yang sesuai dengan Aufbau atau diagram yang dikemukakan oleh Aufbau. Sehingga kita buang ini 1 elektron. Jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S0, tentu 4S1 karena dibuang 1, 4S1, S1, dan terakhir 3D6. Tapi kalau 26Fe plus 2, berarti ketiganya kita buang, keduanya kita buang ini. Keduanya kita buang, hilang 4S-nya. Jadinya 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S-nya ada lagi karena udah dibuang kedua elektronnya. Langsung lagi 3D6 atau 4S0, 3D6. Tapi kalau misalnya 26 Fe plus 3, berarti di 4S kita buang 2, di 3D kita buang 1. Jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Itu tinggal lagi 3D5. Jadi begitulah cara menuliskan konfigurasi elektron untuk ion berdasarkan subkulit. Kalau kation dia berkurang elektronnya sebanyak muatannya, kalau anion bertambah elektronnya sebanyak muatannya. Kita juga boleh seperti yang tadi, diberikan misalnya konfigurasi elektron subkulit untuk ion, diminta netral, sama. Yang mana yang dibuang, kembalikan dia seperti yang semula. Contohnya, 26 Fe plus 2, tadi kan ini jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Kalau dia 26 Fe saja, maka kita tambahkanlah yang tadi itu dengan 2 elektron. Ya, tentu jadi 26. Konfigurasikanlah 26 sesuai dengan urutan yang dikemukakan oleh Aufbau. Sementara yang kedua, konfigurasi elektron anion berdasarkan subkulit. Untuk anionnya sama, kalau anion berarti atom yang bermuatan atau unsur yang bermuatan negatif setelah dia menangkap elektron sebanyak muatannya. Contohnya, tulis konfigurasi elektron untuk 17 atau 35,5 17 Cl-1. Kita lihat dulu.
35,517 Cl-1. Kalau dia bermuatan, kita kembali pada materi kita sebelumnya, nomor atom 17 sama dengan jumlah proton, tapi tidak sama lagi dengan jumlah elektron. Kenapa? Karena ini dia menangkap 1 elektron. Di sini jumlah proton kita tetap 17 sama dengan nomor atom, jumlah elektronnya bertambah 1, jadinya 18. Ini nomor massa 35,5. Jumlah neutron berarti 35,5 kurang dengan 17. Sekarang diminta tulis konfigurasi ion untuk 17 Cl-1. Berarti tentu kalau 17 Cl-1 dia jadinya 18. Yang 18 berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 2 kali 2 tambah 2, 4 tambah 10, 2, 6. Berarti sudah dia 18. Inilah konfigurasi elektron untuk 35,5 17 Cl-1. Tapi seandainya ini yang ada, konfigurasinya ini diminta 35,517 Cl saja, berarti kita kurangkan 1 elektron di 3P6 menjadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, dan 3 P5. Itu untuk konfigurasi ion untuk subkulit. Kita lihat yang kedua, misalnya contohnya 14 7N-3. 14 7N-3. Berarti ini jumlah protonnya 7, jumlah elektronnya 7 ditambah dengan 3 berarti 10. Yang kita konfigurasikan tentu yang 10. Apa jadinya? 1 S2, 2 S2, 2 P6. Kan ada 10 itu. Inilah konfigurasi untuk 14 7N-3. Karena jumlah elektron kita menjadi 7 tambah 3, 10. Pembagian yang 10 ini adalah 1 S2, 2 S2, dan 2 P6. Kemudian dalam penulisan bisa disingkat. Ini penulisan konfigurasi. Bisa disingkat dengan menggunakan simbol golongan 8A. Golongan gas mulia. Jadi ada gas mulia, golongan 8A itu hebat negara Amerika karena kepemimpinan Reagan. Ini disebut dengan golongan gas mulia. Di mata keledainya hebat negara Amerika karena kepemimpinan Reagan. He helium, Ne neon, Ar argon, Kr krypton, Xe xenon, Rn adalah radon. He nomor atomnya 2, Ne nomor atomnya 10, Ar nomor atomnya 18, Kr 36, Xe 80. Xe 54, Kr tadi 36, 54, dan 86. Ini kan menyatakan jumlah elektron yang dimiliki oleh gas mulia. Nanti bisa digunakan simbol ini untuk mempersingkat penulisan pada konfigurasi elektron. Apa contohnya? 11Na. 11Na itu kan 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Yang 3 P6 sampai di sini kan 10 ini. 10 ini bisa diganti dengan Ne. Maka ini boleh disingkat menjadi kurung Ne, berarti sudah terganti.
sampai Ne udah terganti 1S2, 2S2, dan 2P6. Tinggal lagi 3S1. Sama artinya. Jadi untuk mempersingkat penulisan, boleh saja nanti kita bikin seperti yang tadi. Ne3S1. Sama dengan yang tadi. Kemudian, misalnya contoh satu lagi, 16S atau 34SE, 34SE, itu harusnya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 10, 20, 30, setelah 3D apalagi? Setelah 3D, lihat diagram kamu, setelah 3D berarti pengisian kita adalah 4P. Sisanya tadi 10, 20, 30, sementara dia 34. Kita masuk pada 4P, karena P maksimal 6, berarti bisa ke 4-4-nya masukkan sini. 4P4, itu untuk 34SE. Kemudian kalau kita lihat pada sistem Prodi, pada logam gas mulia, yang ada 36, dan bisa, sementara nomor atom kita cuma 34, nah mungkin kita ambil 36. Kita bisa menyingkatkan dengan 18, sehingga 18 berarti sampai 10, 18. Berarti sampai sini. Sampai sini. Bisa diganti dengan 18 tadi AR. AR kurung setelah AR apalagi? 4S2, 3D10, 4P4. Itu penulisan untuk singkat dari konfigurasi elektron. Untuk menentukan elektron valensi tetap seperti yang tadi. Contohnya 11Na. Pengisian terakhir pada kulit ketiga. Kulit ketiga hanya maksimal diisi oleh 1 elektron. Berarti elektron valensinya 1. Kalau 34Se, pengisian terakhir yaitu pada kulit keempat. Kulit keempat ada 2. Ada 4S dan ada 4P. Kita jumlahkan. Ada 2 dan ada 4. Ini dia, di 2 tambah dengan 4. Berarti elektron valensinya sama dengan 6. Gitu selanjutnya. Oke, untuk berikut, tulis konfigurasi elektron. Kita lihat. Untuk soal 32, 16S di seratus enam 47 lagi 46
Jadi ada 3 soal. Tulis konfigurasi elektron atom berikut dengan SPDF, lengkapi dengan elektron valensi, dan FV-nya untuk unsur berikut. 32 16S, 106 47 Ag, dan 96 42 MO. Untuk kali ini, mungkin video Ibu sampai di sini dulu. Sebetulnya masih ada satu bagian lagi, yaitu bilangan kuantum, tapi kita akan mantapkan ini dulu, atau Anda bisa mengerti ini dulu, baru kita bisa masuk pada bagian berikutnya. Jadi itulah dari Ibu pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.